Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Happy Rizky Ramadhani dari kelas PPB 1A dengan NIM 0401217702. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Analisa kelayakan ekonomi. Analisis kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan, baik langsung maupun tidak langsung, dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Dalam kaitannya, pada analisis ekonomi, manfaat atau benefit yang diperoleh seharusnya lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perhitungan manfaat merupakan faktor utama dalam memutuskan apakah suatu rencana pembangunan atau pengembangan layak atau tidak untuk dilaksanakan. Yang kedua, analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial ini dikembangkan melalui pemeriksaan kelayakan sesuai dengan rencana pengembangan skenario yang telah ditentukan sebelumnya dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Dalam penerapan analisis kelayakan finansial ini menggunakan nilai sebagai parameter untuk investasi sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya suatu proyek tersebut. Rumus perhitungan NPV dapat dilihat sebagai berikut. Yang ketiga, analisis benefit cost ratio atau BCR. Analisis benefit cost ratio merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value, PV. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah: yang pertama, jika BCR lebih dari 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Sedangkan jika nilai BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Nah, inilah rumus perhitungan BCR. Yang keempat ada analisis internal rate of return atau IRR. Internal rate of return atau IRR adalah metode untuk menghitung tingkat bunga atau discount rate pada suatu investasi dan menyamakan dengan nilai investasi saat ini berdasarkan dengan perhitungannya pada kas bersih di masa mendatang. Syarat paling utama adalah IRR harus lebih besar dari suku bunga MARR-nya. Berikut untuk mengetahui perhitungan rumus IRR. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghitung nilai IRR adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung present value dari proceeds suatu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang dipilih. Yang kedua, membandingkan hasil perhitungan present value dari proceeds dengan jumlah present value dari investasi. Jika present value dari proceeds lebih besar daripada present value dari investasi, maka tingkat bunga yang lebih tinggi harus digunakan. Sebaliknya, jika present value dari proceeds lebih kecil dari present value dari outlay-nya, maka tingkat bunga yang lebih rendah harus digunakan. Selanjutnya, jika net present value dari hasil investasi tersebut adalah 0 atau mendekati 0, maka besarnya tingkat bunga tersebut menggambarkan besarnya IRR tadi. Berikut adalah rumus interpolasi. IRR memiliki 3 buah nilai yang utama. Yang pertama, IRR kurang dari SOCC, maksudnya bahwa investasi atau proyek tersebut tidak layak secara finansial. Yang kedua, IRR sama dengan SOCC, maksudnya suatu investasi atau proyek tersebut berada dalam keadaan break-even point atau BEP. Yang ketiga, IRR lebih besar dari SOCC, maksudnya yaitu suatu investasi atau proyek tersebut layak secara finansial. Kelebihan dan kekurangan analisis IRR. Yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya, bukan sekedar selisih NPV. Yang keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Selanjutnya, untuk kerugian dari analisis IRR ini adalah yang pertama, lebih rumit terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periodenya. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Yang kelima ada analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR. EIRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate. Penerapan analisis tersebut yaitu keuntungan masa depan berdasarkan tingkat bunga tertentu bernilai sama dengan present value dari total biaya. Berikut adalah persamaan EIRR-nya.
Yang terakhir adalah analisis payback period atau PP. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau proceeds tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung payback period adalah sebagai berikut. Payback period yang lebih kecil dari payback maksimum, investasi dinyatakan layak. Apabila payback period lebih besar dari payback maksimum periode, maka investasi dinyatakan tidak layak. Kelebihan dan kekurangan dari payback period bisa dilihat di sini. Analisis Life Cycle Cost atau LCC merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. Berikut adalah jawaban soal halaman 29. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis Net Present Value atau NPV mencakup analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial dalam suatu investasi pembangunan infrastruktur. Net Present Value adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan setelah sudah disesuaikan dengan memanfaatkan Social Opportunity Cost of Capital sebagai suatu faktor diskon yang ada. Net present value juga memiliki hubungan yang erat dengan teori time value of money, yakni uang dengan jumlah tertentu yang sama akan mempunyai nilai yang berbeda dalam beberapa periode waktu yang akan mendatang. Dalam analisis NPV terdiri dari dua analisis, yaitu analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, uraikan cara penggunaan rumus analisis benefit cost ratio atau BCR. Dapat dilihat bahwa rumus perhitungan BCR, jika BCR lebih dari 1, proyek dapat dikatakan layak untuk dikerjakan. Dan sebaliknya, jika BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Yang ketiga, uraikan kelebihan dan kekurangan alat analisis internal rate of return atau IRR. Sudah dijelaskan dari tadi di atas kelebihan dan kekurangannya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis payback period. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.